Hai guys, ini episode keempat. Kita akan bahas seputaran tentang cinta supaya lu nggak jatuh dalam cinta yang salah. Karena banyak orang jatuh cinta malah jatuh dalam dosa. Jatuh cinta malah jatuh dalam keterpurukan. Jatuh cinta malah jatuh dalam kesia-siaan. Sakit hati lah, madesu, ya kehilangan masa depan, kehilangan kuliahnya. Makanya gue pengen banget sih rindu supaya teman-teman tuh at least mungkin apa yang gue ngomongin bukan yang paling benar, tapi berdasarkan pengalaman gue, ternyata setelah gue dapetin definisi cinta yang ini, hidup gue jadi penuh kebahagiaan, penuh kepastian, penuh keyakinan, penuh sukacita, damai sejahtera. Nah, kalau ini bisa gue terapin dan berhasil, mungkin ini bisa jadi salah satu cara atau pemikiran supaya lu bisa mengalami hal yang sama. Nah, di cinta kali ini gue mau bahas bahwa cinta itu sabar. Love is patient. Nah, makanya teman-teman, lu kalau mau PDKT harus sabar, jangan ngegas. Apapun yang dilakukan secara cepat, apapun yang dimulai secara cepat, maka biasanya berakhirnya juga nggak lama. Tapi kalau dimulainya dengan persiapan yang matang, dimulainya perlahan-lahan, maka itu bisa jauh lebih everlasting. Karena gini, lu harus tanamin di pikiran lu nggak kenal orang tersebut. Lu gak kenal dia. Lu butuh kenal dia tuh secara dalam. Makanya PDKT itu sebuah proses yang sangat penting sebenarnya. Kenapa gue bilang love is patient? Karena cinta tuh gak terburu-buru. Kalau lu terburu-buru, maka cinta sebenarnya yang sesungguhnya gak mungkin muncul. Teman-teman, gue mau bilang begini. Seringkali dimulai dengan, kita bisa bilang cinta lah ya, perasaan jatuh dalam cinta. Makanya tau gak, setiap orang PDKT gak mungkin yang busuk-busuknya keluar. Pernah gak lu pertama kali PDKT langsung busuknya kelihatan? Jarang terjadi. Biasanya kalau udah suka sama suka, waktu PDKT semuanya yang baik dikasih lihat. Ketulusannya, jemput pagi-pagi, ya ingetin untuk makan tiap hari, itu kan baik ya. Makanya kalau kita mau lihat dari Alkitab mengatakan kasih itu sabar dan murah hati. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri ketika kita pertama kali mulai pasti baik, pasti sabar, pasti murah hati. Tetapi seringkali kita terlalu cepat ngegas, PDKT-nya tidak dilakukan secara sehat. Ada beberapa hal teman-teman, kalau PDKT lu harus kritis, harus objektif, jangan karena udah subjektif sama tampang sama tajirnya, lu menghilangkan elemen-elemen lain yang jauh lebih penting. Karena tajir sama cakep itu bisa berubah loh. Pandemi, ya kan? Yang tadinya tajir jadi miskin. Pandemi, yang tadi punya pekerjaan, sekarang gak punya pekerjaan. Mukanya penuh keriangan, jadi jelek sekarang. Jadi kalau memang lu mau PDKT, lu ngegas karena biasanya kan karena aduh takut diambil sama orang lain. Berarti sebenarnya bukan cinta yang memimpin lu ya. Sebenarnya ada elemen lain yang memimpin. Salah satunya ketakutan, ketidakdewasaan, dan ketidakteguhan. Makanya lu lihatnya tampang sama ketajiran. Itu bisa hilang men. Bisa hilang. Gitu, bisa berubah. Tapi cari yang lebih jauh, lebih stabil. Cari yang berkarakter. Cari yang benar-benar punya kompetensi. Cari kesepadanan. Ya, cari yang punya komitmen. Nah, itu kan harus ditanya. Lu harus ngobrol. It takes time. Sadari bahwa lu gak kenal dia sampai lu ngobrol, lu bangun hubungan dalam konteks no agenda untuk ke arah pacaran. Bener-bener netral. Nah, makanya seringkali PDKT terjadi sebelum ada proses pengenalan terlebih dahulu. Nah, makanya baru tahu, ketemu, cantik, ganteng, langsung lu deketin. Nah, kalau itu terjadi, maka elemen-elemen karakter, komitmen, kompetensi, ya itu semua pasti akan sirna. Makanya harus sabar. Cinta itu sabar loh. Cinta itu gak tergesa-gesa. Jadi gue mau bilang, kalau tergesa-gesa, lu bisa mulai dengan cinta yang tadi, baik. Lu jadi orangnya sabar,
Tapi kalau lu memulai dengan tergesa-gesa, pada akhirnya yang lain bisa mengendarai di tengah-tengah. Yang tadinya cinta malah muncul nafsu, muncul semua hal yang gak baik, posesif lah, rasa ingin memiliki. Kalau lu sabar, maka cinta itu harus dibangun pelan-pelan. Gue suka banget Salomo ngomong gini ya, not to awaken love until the time is right. Itu Kidung Agung 2 ayat 7. Jangan kamu membangkitkan cinta sebelum waktunya. Kenapa? Cinta butuh waktu untuk bertumbuh. Nafsu sih bisa sedetik, bos. Gandengan langsung gemeter. Nafsu cepet, apalagi cowok. Cewek ingat, kasih space. Kalau lu pengen cowok yang real, punya karakter dewasa deketin lu, cari cowok yang gak ngegas. Apalagi cowok, udah ada cewek ngegas, udah deh, jadiin temen aja. Atau enggak jadiin supir, biar cepet nyupirnya karena seneng ngegas. Love is patient. Kidung Agung bilang gitu. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Atau terjemahan lain dia ngomong gini, jangan bangkitkan cinta sebelum cinta itu siap. Artinya cinta itu punya step-step. Gua waktu masih bayi, gue punya cinta kok. Karena semua kita dirancang, diciptakan dengan cintanya Tuhan. Tapi cinta itu perlu bertumbuh dalam kedewasaan. Gua masih anak kecil. Cinta gua adalah untuk gua pasti. Mama aku mau makan, mama aku mau minum, mama aku mau mainan, mama aku mau. Yang gue cinta cuma diri gue. Mulai masuk ke lebih besar lagi, gue mulai mencintai orang tua gue. Aku maunya sama mama, aku maunya sama papa, ditinggal nangis. Mulai lebih besar, mulai mencintai lingkungannya, mulai mencintai apa yang di sekitarnya. Sampai dewasa, dia bisa bilang, it's not about me. Ternyata semua tentang Tuhan, dan ini bukan tentang aku, tentang orang-orang sekelilingku. Aku lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada aku. Itu perlu kedewasaan, ada step. Makanya jangan bangkitkan cinta sebelum cinta itu siap. Artinya apa? Jangan cinta anak kecil. Anak kecil tuh cuma ngomongin mie dan Indomie. Ya kok jadi Indomie ya, makan mie instan jadi rusak lo punya ginjal lo. Ya kan? Nggak mau rusak kan? Jangan pacaran sama anak kecil. Atau jangan jadi anak kecil. Maka cinta perlu dibangun pelan-pelan. Love is patient. Berapa lama bang PDKT? Ya nggak tentu juga sih. Ya udah, gue punya teman ya, bisa dibilang mentor. Dia baru kenalan 2 bulan langsung nikah dan berhasil loh. Tapi gue meyakini hubungan yang sehat perlu waktu untuk dibangun. Jadi jangan pacaran dulu baru lu bangun cintanya. Jangan. Lu bangun dulu cinta lu menjadi dewasa baru lu siap. Nah ketika lu PDKT sama orang, lu harus teliti, harus kritis. Di mana levelnya dia sama kayak lu nggak? Memang nggak akan ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan, ya, sama para mantan, ya kan? Kan mantan selalu merasa benar. Perlu dibangun. Cari orang yang punya level kedewasaan yang sama. Nah itu gimana cara taunya? Ya banyak ngobrol. Ya ngobrol waktu ketemu, ya harus tanya beberapa pertanyaan. Tanya tentang masa lalunya, tanya bagaimana dia sama orang tuanya, tanya dia punya trauma apa, dia punya kecenderungan apa, dia punya kelemahan apa, tanya dia pernah berhubungan seksual nggak. Itu semua mempengaruhi dia hari ini. Nah, jadi jangan buru-buru teman-teman, jangan buru-buru. Nah tadi kenapa sih kok banyak pertanyaan-pertanyaan yang jelek? Ya iya, karena PDKT justru bukan hanya untuk menunjukkan atau mengenal yang terbaik dari mereka atau dari kita, tapi juga harus memperkenalkan yang terburuk dari kita dan mencari tahu yang terburuk dari mereka supaya lu siap mencintai apa adanya. Jadi kalau lu hanya nunjukin yang terbaik, ya nggak heran misekspektasi. Akhirnya apa? Kecewa. Izinkan seseorang mengenal lu seluruhnya. Minimal udah 90% lah. 10% nanti journey, perjalanan ketika lu udah menjalani. Tapi kalau lu baru 10% kenal, jangan pacaran atuh, Bambang. Nanti waktu sakit hati lu salahin Tuhan, lu salahin semua orang.
Gitu. Jadi love is patient. Kalau lu ingin menjalani hubungan dalam konteks love yang sesungguhnya, perlu kesabaran. PDKT perlu waktu. PDKT perlu berkomunikasi. Tapi yang lain juga gini. Waktu lu berkomunikasi, oh iya Bang Radit bilang nih kalau PDKT harus banyak ngobrol. Iya banyak ngobrol, tapi jaraknya juga dibatasi. Karena lu harus tahu secara ilmiah, lu punya perasaan, itu kayak spons. Kalau lu nggak ciptakan space and time, perasaan lu akan bangkit. Makanya dibilang kan, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Artinya lu butuh waktu space untuk menjaga hati lu. Karena kalau lu ngegas terus, kalau lu ketemu terus, oh Bang Radit bilang harus sering ngobrol, tiap hari chat, tiap hari jalan, sama aja ngegas. Pengenalan juga nggak perlu digas. Apapun jangan digas guys. Semuanya serba perlahan-lahan. Kalau lu mau Tuhan mengambil alih dari hubungan lu, Tuhan juga nggak pernah tergesa-gesa kok. Makanya love is patient. Kalau udah nggak sabar, bisa jadi kemungkinan besar udah bukan cinta yang mengendarai. Kemungkinan besar adalah nafsu. Nafsu adalah apa? Yang sebelumnya gue bilang, semua tentang aku. Menggunakan orang lain untuk kepuasan kepentingan aku. Gue berharap teman-teman kita semua bisa mengalami hubungan yang sehat. Ini bukan hanya bicara tentang konteks pacaran loh. Tapi juga dalam konteks pertemanan, persahabatan, mencari partner. Semua juga perlu waktu kalau lu pengen cinta yang menjadi dasar daripada hubungan lu. Ya terlebih khusus ngomongin tentang pacaran dan pernikahan pasti. Ya kasih itu sabar. Ya lu harus tahu hati lu tuh harus lu jaga. Kalau lu gak punya intensitas dan kebijaksanaan untuk mengatur, maka perasaan lu akan mendominasi. Dan cinta itu bukan tentang perasaan, walaupun cinta menghasilkan sebuah perasaan. Cinta adalah komitmen. Cinta adalah kemampuan seseorang untuk bisa menghargai seseorang, menghormati seseorang sebagaimana Tuhan menghargai dan juga menghormati. Cinta itu percaya segala sesuatu. Ya, cinta itu tidak suka kepada ketidakadilan. Cinta itu ramah. Cinta itu nggak pernah give up sama orang. Nah makanya harus dibangun pelan-pelan. Tipsnya mantep kan? Yang lagi mau PDKT, kalau udah terlanjur terburu-buru, langsung mundur. Mundur aja teratur. Langsung mundur ngegas juga nggak apa-apa. Biar dia bingung, nggak apa-apa. Kalau dia orangnya dewasa, dia akan bilang, iya ya, lebih baik kita kayak begini. Kemarin terlalu cepat. Nah kalau udah perasaan mendominasi, lu punya potensi besar jadi bucin. Apa sih bucin? Segala sesuatu yang dilakukan karena perasaan bilang lakukan. Tapi orang yang dewasa gak dikendalikan oleh perasaan. Dikendalikan oleh perspektif yang dewasa. Dikendalikan oleh nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dewasa. Siap mencintai gak? Harus siap kasih waktu.